Bismillahirrahmanirrahim. Stop bullying. Kids love and taat. Oke. Nah, baiklah kita masuk kepada kegiatan selanjutnya, yaitu tausiah dari Ustazah Umi Tari Damayanti. Kepada beliau, persilakan. Makasih kakak, makasih adik, makasih kakak, makasih adik. SMP. Tes, terima kasih. Langsung ya. Berapa menit? 30. 30 apa 20? 20. 20? Iya. 20 menit. Jadi kita harus berburu-buru dengan waktu. Langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diikutin. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Alhamdulillah binikmatil hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum diterusin, kalau ada yang merasa kepanasan karena mungkin dari tadi udah di sini, bisa bergeser kira-kira di tempat yang nyaman. Sehingga tadi Umi lihat ada yang pakai buku begitu ya. Ada yang ngambil karton dari bekas aqua. Boleh mengambil tempat yang nyaman sebelum acaranya dilanjutkan. Udah nyaman? Nah, nyaman. Ini SMA. Nggak ada yang SMP? Ada. Ya SMP. SMP. Oh, seragamnya sama. Oh, di pondok SMP. SMP. Yang belakang? Yang ini yang belakang? SMA. Ini SD. Oh, Masya Allah. Itu kayaknya TK apa pra-TK PAUD. Ya, jadi Umi memperkenalkan diri dulu. Lahir dengan nama Tari Damayanti. Siapa tadi yang ini? Sekarang dipanggil dengan nama Umi Tari. Punya suami bernama Hendrayani, laki-laki paling ganteng. Anak 3, 2 perjaka, yang nomor 1 dan nomor 2 boleh daftar. Yang sudah siap dengan nanti syarat-syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku. Yang nomor 3 perempuan ya. Mudah-mudahan kalian kalau mau jadi mantu Umi syaratnya cuma 1. Hafal Al-Quran. Ada yang hafal di sini? Siap dilamar? Siap dilamar? Nanti akan dilamar dengan nama Umi. Dia akan datang dengan Bismillah. Jadi cerita ulama dengan Bismillah. Ini kayak siap ya? Siap. Siap dilamar? Udah hafal Al-Quran? Ya, karena temanya kan bullying ya. Tapi Umi punya waktu cuma sedikit. Umi cuma mau ngasih pesan aja. Ketika kita menjadi seorang muslim, pasti kita akan selalu oleh Allah itu diberi
sebuah hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Muslim itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena Islam itu sendiri artinya selamat. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, menjadi orang muslimah adalah orang-orang yang sama Allah akan diselamatkan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Makanya kalau ada bullying ini kayaknya aduh kok gimana gitu ya. Apalagi yang melakukan bullying juga adalah orang-orang sesama muslim yang membuli orang muslim, yang diperlakukan bullying juga orang muslim. Kayaknya nggak masuk akal. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Jawab. Jangan diam aja. Jawab. Kalau ditanya tuh jawab. Kenapa ini terjadi? Kan kelihatannya kalau di sini, maaf ya, pelaku bullying itu kelihatannya banyak yang anak-anak baik, anak-anak soleh. Seperti halnya mereka juga mengaku dirinya anak yang baik, anak yang soleh. Waktu mereka di TK, pernah TK? Ingat tepuk anak soleh? Nah, kayak gimana? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes, IPK beneran. Ya kayak gitu. Sebenarnya itu adalah ketika kita di pelajaran TK ada tepukan seperti itu, kita itu sudah diberi dasar dalam pendidikan Islam itu sebagai anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah. Itu dasar pendidikan Islam udah ada di tepuk anak soleh itu. Sehingga kita kalau bilang kita rajin sholat itu adalah gambaran orang yang hablum minallah dan akan menjadikan dia orang yang bisa hablum minannas. Karena sholat yang terbaik misalkan untuk laki-laki, kenapa disuruh diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid? Oh, betul kan? Gitu. Karena mereka biar berinteraksi dengan orang lain. Kenapa harus ada imam? Oh, kenapa? Udah tanya kok nggak jawab-jawab gitu ya? Karena harus ada pemimpin biar nggak berantakan. Sebab kalau orang berjalan sendiri-sendiri dan melakukan sendiri-sendiri, kadang-kadang nggak terarah. Tapi kalau dia punya pemimpin, akan terarah. Akan ada aturan yang sama-sama disepakati. Begitu juga Islam mengajarkan kita tadi ya. Islam, tepuk anak soleh, cinta Islam sampai mati. Itu hanya di bibir saja ternyata. Seperti janjinya padamu. Pernah korban janji? Kayaknya dari caleg ya. Ya jadi cinta Islam sampai mati. Artinya kita dari lahir sebagai muslim. Kesian ini kayaknya dia sendirian nih, nggak ada yang di belakang ini. Coba agak maju biar kelihatan kecil tapi di belakang. Kepanasan. Dapat minum kan? Dapat minum panitia. Ada yang minum ada habis? Belum ya, alhamdulillah. Kalau belum bisa dihabisin ya. Itu jatah satu kan? Jadi tadi ngomong sampai mana? Sampai mana? Sampai janji. Enggak ada ingat? Nah, janji. Kita tuh udah janji dari lahir kita Islam. Alhamdulillah. Banyak orang yang waktu lahir enggak muslim. Kita kebetulan lahir orang tua kita muslim, maka kita jadi muslim. Tapi enggak hanya sampai di situ. Kalau cuman sekedar Islamnya ditulis di KK, kartu keluarga, atau di KTP, itu mah biasa. Muslim yang ideal adalah muslim yang mencari jati dirinya yang benar-benar menjadi muslim sejati.
muslimah sejati yang mempelajari Islam. Dia ngerti tentang Islam. Dia Kenapa panggilan tak terjawab? Jadi dia mengerti Islam dengan dia belajar Islam. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita ini tahu segala sesuatu tentang Islam tanpa kita belajar Islam. Jadi harus belajar Islam, biar kita hidupnya secara Islam. Nah, di antaranya belajar Islam, maka kita ikut pengajian kayak gini. Dan ini hanya teori tulisannya, ya kan? Hanya teori nih, gitu. Ketika kita belajar, apakah di pengajian atau di sekolah, gitu, itu teorinya banyak yang kita dapat dari buku kita baca, itu teori. Prakteknya ada dalam kehidupan kita secara pribadi, baik kehidupan kita di dalam rumah, kehidupan kita dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman-teman di sekolah atau teman-teman bermain, bahkan di ketika kita sebagai muslim bermain dengan handphone kita sekarang ini. Banyak orang yang ngaku muslim tapi tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim. Makanya terjadilah yang tadi, kayak bullying-bullyingan. Bullying-bullyingan mah boleh ya, yang nggak boleh bullying beneran. Nah, gitu. Jadi terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena kita muslimnya cuman muslim sekedar nama di KTP atau di kartu keluarga kita atau di kartu identitas kita. Makanya kita disuruh ngaji kayak gini. Disuruh ngaji, mungkin ada yang ngaji harian, ada yang ngaji mingguan, ada yang ngaji bulanan. Jangan terpesona sama yang di atas itu. Lihatlah aku lebih menarik daripadanya, kan? Seperti itu. Jadi kembali tadi apa terakhir kalimat saya? Ayo, coba yang tahu. Ya, jadi kita sebagai muslim harus belajar seperti apa muslim sebenarnya, sehingga kita tahu nih, oh kalau muslimah harus menutup aurat kayak gini. Kalau muslim, kalau orang yang muslimah harus berkata lemah lembut, nggak boleh keras-keras. Oh, muslimah itu nggak boleh menampakkan hal-hal yang akan membawa dia kepada hal-hal yang negatif di hadapan lawan jenisnya. Karena banyak orang, ya maaf, dalam tanda kutip dilecehkan secara seksual bukan karena orang yang melecehkan itu tadinya punya keinginan untuk melecehkan, tetapi pelecehan itu tiba-tiba datang karena ada hal yang dilihat dari sisi perempuannya. Contoh, pakai baju kurang bahan, jalan terlalu ngelenggak-ngelenggok, bersuara terlalu mendayu-dayu, mendesah. Begitu ditelepon, ada apa ya? Sama tukang bakso, mau tambahin dong, Mamang baik deh. Awas ketahuan istrinya. Gitu. Jadi pelecehan bisa saja terjadi kepada siapa saja. Bahkan kita pernah dengar nenek-nenek juga dilecehkan, ya. Jadi kenapa bisa terjadi? Ingat gak? Ada seorang yang dulu selalu berpesan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ingat? Kata siapa itu? Kata Bang Napi. Dia belum lahir kayaknya ya. Gitu. Jadi kita disuruh waspada. Makanya waspadanya seorang muslim itu ada aturan kayak gini. Yang muslimah, ayo menutup aurat. Yang di rumah ada gak? Maaf, yang belum menutup aurat. Nah, kan kalau di sekolah kenapa disuruh kayak gini seragamnya? Karena sekolahnya ini sekolahan dari sekolah mana? Oh, Darul Firdaus yang itu ya. Kalau dari sini lurus jalannya. Ya. Jadi di sekolah kan kalau Darul Firdaus artinya rumah surga ya, gitu. Kira-kira nah jadi ini nih seolah-olah kalian ada lebih dari surga.
Ini dari sekolah mana? Ayo berani bersuara. Katakan. El-Mizan. Artinya apa tuh El-Mizan? Timbangan. Wis. Harus menimbang-nimbang kalian ini. Apa yang akan kalian lakukan harus ditimbang-timbang dulu. Jangan sembarang melakukan sesuatu. Biar kalian tahu mana yang baik, mana yang benar. Makanya kan Rasulullah juga berpesan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kalau nggak punya perkataan baik, diam. Karena banyak orang yang membuli juga mula-mulanya itu dari perkataan. Ya, teman gini. Kamu nggak pantas amat. Udah badan gede, pendek, kulit hitam, gitu. Pakai baju kayak gitu. Berani ngomong sama saya. Gitu. Itu juga termasuk perkataan yang enggak boleh. Kita tahu itu perkataan enggak boleh, enggak pantas gitu. Makanya Islam ngajarin kita itu berkata yang baik. Kalau seandainya enggak bisa berkata yang baik, diem. Disuruh diem aja, udah diem. Enggak usah kita ngusilin urusan orang. Karena termasuk kita disuruh berpikir gini ketika kita disuruh nih ya, berkata yang baik atau diam. Seandainya, berpikirlah dulu kita nih kalau mau mengucapkan kata-kata kepada orang lain, seandainya perkataan itu dilakukan orang lain kepada kita, kira-kira kita sedih enggak? Begitu juga perlakuan. Kira-kira kalau kita memperlakukan orang lain seperti itu, kita diperlakukan oleh orang lain seperti itu, kira-kira kita sedih enggak? Makanya kita balikin dulu begitu. Islam ngajarin begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yukrim dawfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim zarahu. Jika kalian percaya, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah, muliakanlah tetamunya, muliakanlah tetangganya. Disuruh udah berkata baik, disuruh muliain tamu, disuruhin muliain tetangga. Artinya kita disuruh memuliakan orang lain yang ada di sekitar kita. Terkadang kita nih, Umi kalau ngomong kita berarti you and me, kau dan aku. Jangan pas Umi bilang kita terus kalian ngomong lu aja keles gitu ya. Jadi kita kadang nih, ingat, kita kadang masih milih-milih menghormatin tamu. Begitu tamunya yang datang orang kaya, pejabat, punya kekuasaan spesial tuh, tempatnya spesial, suguhannya spesial, cara kita menyambutnya spesial. Padahal belum tentu tamu yang kita perlakukan secara spesial itu orang yang spesial di hadapan Allah. Ingat kisah Bilal bin Rabah yang hanya seorang budak, hitam, dekil, miskin. Bilal bin Rabah ini masuk surga dijamin oleh Rasulullah. Ada di dalam buku 60 karakteristik sahabat Rasulullah. Bilal adalah termasuk yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dan sebelum masuk surganya Bilal bin Rabah, yang miskin ini, yang seorang budak ini, ternyata apa nih? Sendalnya, terompahnya, bakiatnya Bilal bin Rabah udah ada di surga duluan. Pernah dengar ceritanya? Pernah? Ada yang pernah dengar? Maju ke depan. Ada yang pernah dengar? Maju ke depan. Enggak berani maju ke depan, takut dibully. Enggak bakal dibully. Oh, ceritanya seperti itu. Ketika Rasulullah ya diizinkan oleh Allah
Mi'raj, ngedenger nih tapak-tapak, tuh kayak tapak kaki gitu ya, tapak sendal gitu, orang yang menapak jalan gitu. Bertanya Rasulullah, kata malaikat Jibril, itu sendalnya Bilal bin Rabah. Padahal orangnya masih hidup di dunia, tapi udah ada sendalnya di surga. Berarti ini menunjukkan kualitas orang yang dicintai Allah, kualitas orang yang dimuliakan Allah itu bukan karena status ekonomi, bukan karena gelarnya, bukan karena jabatannya, bukan karena ketampanannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalian kalau mau mengejar kemuliaan, kejarlah gelar takwa itu. Insya Allah kalian akan mulia di hadapan Allah. Walaupun mungkin di hadapan manusia kalian biasa aja. Nggak masalah. Kita jangan mencari popularitas di hadapan manusia, kemuliaan di hadapan manusia. Nanti dengan sendirinya kalau kita mencari ketakwaan yang Allah inginkan dari diri kita itu, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih kebaikan. Insya Allah, yang penting kita menjadi orang yang bertakwa aja. Dengan sendirinya Allah akan angkat derajat kita, tanpa harus kita mengangkat derajat kita sendiri. Contoh catatannya satu tadi ya. Jadi orang bertakwa. Nah, jadi orang bertakwa itu yang kayak gimana? Anak cantik soleha. Anak yang cantik soleha. Anak yang cantik soleha. Kok diam aja? Anak yang cantik soleha, coba dibilang sini. Anak yang cantik soleha. Bingung jawabnya? Anak yang cantik soleha. Iya dong. Anak yang cantik soleha. Anak yang diem. Anak yang cantik soleha. Calon bidadari surga. Iyalah, alhamdulillah. Anak yang cantik soleha. Anak yang cantik soleha. Calon bidadari surga. Iyalah, alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi cari gelar takwa. Gelar takwa itu apa udah dijelasin, gampang. Kalau kita mau cari gelar takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini nih kitab Al-Qur'an, petunjuk bagi yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa itu ada cirinya. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, termasuk dalam rukun iman yang 6. Terus dia tadi apa? Kan itu ayatnya masuk apa? Wa yuqimuna shalah, dia sholat. Sholatnya artinya bukan karena terpaksa, karena dia pengen. Orang yang bertakwa itu emang pengen sholat, dia menunggu-nunggu waktu sholat. Bukan sholat itu kadang menjadi beban. Bagi orang yang bertakwa, sholat itu adalah sebuah kebutuhan untuk kehidupannya. Enggak sholat itu, wah, nauzubillah. Pokoknya sholat itu butuh. Makanya orang yang bertakwa itu rata-rata dicirikan bukan hanya sholat 5 waktu. Karena yang 5 waktu itu kan wajib. Tapi karena dia butuh sholat, dia tambah sholatnya. Dia butuh bertemu Allah. Dia nggak cukup bertemu Allah 5 kali dalam sehari. Waktu subuh 2 rakaat, waktu asar 4 rakaat, waktu zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nggak cukup ketemu Allah, cuman sebentar. Maka dia bangun tengah malam, dia sholat lagi. Dia bercerita kepada Allah suka dukanya. Waktu zuhur dia bukan hanya 4 rakaat, dia lakukan sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Dia sholat sunnah wudhu. Udah habis waktunya. Kebayang nggak? Belum selesai ngomong,
Waktunya cuma sedikit. Ya intinya begitu. Ya, sholat itu sebagai 2 menit ya. Sholat sebagai kebutuhan. Jadi kalau ada apa-apa dengan diri kita, langsung lapor ke Allah. Ya Allah, saya dijahatin sama dia ya Allah. Gitu. Tolong dong hatinya disentuh, biar nggak ngejahatin saya. Ya Allah, saya pengen begini, pengen gitu. Langsung bilang sama Allah. Allah mah maha segala-galanya. Jangan takut. Yang membuli kita, yang suka ngejahatin kita, doain biar dia insyaf dan bertaubat. Kalau nggak bertobat juga nggak insaf doanya ganti. Ya Allah, gimana caranya ya? Biar dia nggak ada di hadapan saya. Pindah sekolah. Jadi seperti itu. Jadi kita berdoa, meminta kepada Allah, curhat sama Allah. Wa mimma razaqnahum, dan dia menginfakkan. Jadi wa mimma razaqnahum itu menginfakkan, bukan lagi kaya, bukan lagi ada. Di setiap waktu, lagi sempit dia infak, lagi kaya apalagi, lagi susah dia juga mau infak, lagi habis gajian apalagi. Jadi orang bertakwa itu enggak sayang dengan hartanya. Kalau udah kita punya gelar takwa, maka insya Allah gelar kemuliaan itu akan kita dapat. Ya. Dan orang yang mulia di hadapan Allah tentu ya, yang disertai dengan keimanan yang benar, yang disertai dengan akhlak yang baik, dan yang disertai dengan amalan-amalan soleh. Ya, mungkin itu aja karena waktunya sudah dicolek-colek ya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Dan yang udah lemes kayaknya udah lapar ya, tolong nanti dibeliin seblak. Mudah-mudahan dia jadi nggak ngantuk. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi ya, kalau mau main di Permai Blok B4 nomor 25, cari aja kalau udah masuk ke situ Blok B, tanya Umi Tari. Kalau nggak kenal orang yang ditanya, suruh pindah aja dari Permai ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Masih semangat ternyata. Ya, Mbak, maaf ya Mbak. Lama ya Mbak, 2 menit ya Mbak. Saja di sini aja. Oh di sini aja. Maaf ya, kita di atas. Oke, baiklah. Gimana tadi, seru? Seru ya. Sebenarnya sih kurang ya Ustazah ya, karena waktu sudah siang. Hari kita menuju kegiatan yang selanjutnya, yaitu pembagian door prize. Siapa nih yang pengen dapat door prize? Oke, mungkin saya bacakan ya. Pemenang door prize pada kali ini kita lihat dari interaktif dan beberapa kita pilih secara random. Berdoa dulu, siapa tahu beruntung nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ike yang pertama, Umi Tari. Umi Tari nanti jatuhnya di belakang. Yang pertama itu ada Uktina Misni dari Selain Cikande. Ya. Boleh maju. Kemudian selanjutnya ada Uktina Elis dari Selain Cikande. Boleh maju ke depan. Kemudian yang selanjutnya ada Uktina Lina dari Darul Firdaus. Boleh maju. Yuk, kira-kira siapa lagi nih? Yang selanjutnya inisialnya R. R, siapa tuh R? Rizka dari Darul Firdaus. Kirain Rari Damayanti. Kok dari Darul Firdaus semua sih? Yang selanjutnya nih kita kebagian nih ya. Dari Gen Z, generasi zilenial, yaitu ada Uktina Aprilia kepada Mbak Uktina. Kemudian selanjutnya ada Uktina Desi. Desi, nggak pakai
sekali ya. Ya. Oh, boleh di sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya dari Elmizan nih, Elmizan. Ayo, siapa nih? Dari Elmizan ada Anggun Kusnadi. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kemudian ada Siti Munawaroh dari Darul Firdaus. Yang selanjutnya ada Sri Widya dari Darul Firdaus. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi nih. Ada Siti Khairun Nisa dari Al-Mizan. Oke. Pada panitia. Ya, kepada Umi Damayanti. Yang bawain. Makasih. Boleh kepada panitia dokumentasi. Semoga manfaat dan barokah. Semangat kakak. Ya. Ini saya juga. Kepada Mbak Emi Suemi. Semoga manfaat dan barokah. Ya, Mi. Semangat kakak. Ya. Kan kayak kita belanja online. Semoga manfaat dan barokah. Kakaknya kayak kenal juga. Ya, pada Mbak Emi agar memberikan door prize. Ya. Amin. Terima kasih. Semangat kakak. Iya, boleh siapa? Boleh. Pada Mbak Bani Beras. Udah. Gantian. Ya. Oke, foto bersama dulu ya. Ya. Dari depan. Itu Kak. Nah, satu lagi Mbak. Iya, foto dari depan. Boleh ditunjukin hadiahnya? Diangkat. 1, 2, 3. Oke. Ya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Lucu ya. Doa dulu. Nanti doa. Enggak Umi. Kan bagian. Umi yang doa. Saya ya. Ya, baik. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Yang selanjutnya adalah acara doa, yaitu kepada Ustazah Umi Tari Damayanti untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, selamat kepada yang sudah dapat door prize. Semoga manfaat dan barokah menjadi penyemangat buat kalian untuk bisa selalu istiqomah hadir di tempat-tempat yang menjadi bagian dari taman surganya. Yang belum dapat, berdoa biar besok dapat ya, insya Allah. Ya, mari kita khusyukkan hati dan pikiran kita angkat kedua tangan kita. Semoga doa-doa kita didengar oleh Allah yang Maha mendengar dan dikabul oleh Allah yang Maha mengabulkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamad ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik
وتحدث على نصرة الشريعة فواسك اللهم رب تتحى وادي مردها واهدي سبولها واملها بنورك الذي لا يحب واسرع صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأمتها على محبة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين. Ya Allah, solehkanlah anak-anak kami dimanapun mereka berada, di pesantren, di sekolah, dan dimanapun mereka yang sedang menuntut ilmu. Tambahkanlah kecerdasannya, tambahkanlah kesolehannya, dan istiqomahkanlah anak-anak kami, putra-putri kami, putra-putri sahabat-sahabat kami, dan putra-putri yang menjadi generasi penerus bangsa ini, agar senantiasa berada di jalan yang Kau ridhoi. Allah, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ya bacaan doa oleh Ustazah. Semoga seluruh rangkaian kajian kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sudah mencapai di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali dan diri. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya boleh pantun? Boleh. Hari libur pergi ke Citayam. Ke Citayam bareng Bang Mamat. Jika kamu remaja Islam, stop bullying, peace, love, and taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya teman-teman. Saya mau minta testimoninya buat pesan kesannya setelah mengikuti acara ini bagaimana, dan apakah selanjutnya masih mau diajak untuk mengikuti kegiatan acara kita gitu. Boleh? Kesan dan pesannya ya. Untuk hari ini aku senang banget karena bisa datang ke kajian ini ya. Tentunya kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kita berkumpul di sini tentunya untuk mencari ilmu ya teman-teman ya. Dan kita bisa dapetin itu di sini. Senang. Semoga kedepannya bakal ada acara-acara seperti ini lagi. Pesannya buat teman-teman semua, dari barusan ini ya, ilmu yang kita dapetin tentang bullying. Pesannya buat semua yang sering melihat kejadian bullying atau pernah mendapati teman yang menjadi korban bullying, kita sebagai teman harus saling membantu ya.
Kayaknya sama aja ya. Alhamdulillah bisa ikut acara pada siang hari ini, senang. Semoga nanti acara kedepannya bisa mengangkat tema yang lebih menarik lagi. Gitu pesan-pesannya ya. Semoga bisa ikut lagi nanti ya. Amin. Tambahin. Kalau untuk kesannya sama aja, senang banget bisa berkesempatan ikut hadir dan ikut. Dan untuk panitia semangat lagi bikin acaranya, semoga kedepannya lebih menarik lagi temanya yang bisa diambil, jadi kitanya juga lebih semangat ngikutin kegiatannya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Boleh sedikit minta yel-yelnya ya. Stop bullying. Peace, love, and taat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya teman-teman.